Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Jawa Timur. Kita awali segmen kedua ini dari seputar wabah PMK. Sebagai salah satu sentra sapi daging dan perah, akhir Januari kemarin di Jawa Timur ditetapkan status darurat PMK. Vaksinasi menjadi salah satu cara mengatasi wabah ini dengan memperkuat imunitas ternak dan menekan penyebarannya. Tapi kalau isu kayak gini belum pengaruh ya? Per 23 Januari 2025, pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan status keadaan darurat PMK. Ini artinya wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan berkuku belah ditetapkan sebagai bencana non-alam di seluruh wilayah Jawa Timur. Hewan berkuku belah diantaranya sapi, kerbau, kambing, domba, hingga babi. Wabah PMK kali ini masih didominasi oleh sapi. Provinsi Jawa Timur sendiri sebagai salah satu sentra peternakan sapi pedaging maupun sapi perah nasional. Total kasus PMK di Jawa Timur yang terlaporkan mulai 1 Desember 2024 hingga 2 Februari 2025 sebanyak 19.251 kasus dengan 10.588 ekor atau 55%-nya masih sakit, 7.215 ekor sapi atau 37%-nya sembuh, sementara 998 ekor sapi atau 5,1%-nya ternak mati. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menerapkan beberapa strategi penanganan. Di antaranya pengobatan masif untuk sapi yang sakit dan vaksinasi untuk sapi yang sehat. Kita sekarang juga sudah support vaksin dari pemerintah pusat sebanyak 165.000 dosis sudah kita distribusikan ke kabupaten kota. Dan nanti kita sambung dengan vaksin dari pengadaan dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 520.000 dosis nanti kita distribusikan ke teman-teman kabupaten kota. Insya Allah kalau enggak tanggal 7 nanti kita mulai distribusi tahap pertama. Sehingga nanti kita lakukan terus-menerus, yang sapi yang sakit kita obati, yang sapi yang sehat kita vaksinasi. Nah, ternak rentan itu tidak hanya sapi sebenarnya kan, ada sapi, kerbau, kambing, domba, babi. Nah, jumlah ternak rentan di Jawa Timur itu sekarang 9,2 juta. Nah, untuk tahun 2025 ini target vaksinasi kita sebanyak 7,2 juta. Saya berasumsi 80% dari total ternak rentan kita lakukan vaksinasi. Sehingga kita Pemprov sangat support itu untuk pengadaan obat dan juga vaksin. Ya, vaksinasi menjadi salah satu upaya menyelesaikan masalah PMK. Kekebalan kelompok membantu sapi-sapi mendapatkan peningkatan imunitas sekaligus mengurangi risiko penyebaran. Perlu capaian sebaran vaksinasi hingga 75% dari populasi untuk mencapai kekebalan kelompok. Sekali vaksin habis. Kekebalan kelompok minimal memang 75%, jadi misalkan ada 100 populasi minimal 75% itu yang divaksin, sehingga harapannya apabila ada penyebaran virus itu sudah bisa terlokalisir atau penyebarannya terhenti karena sudah munculnya kekebalan kelompok dari masing-masing kelompok yang ada di lokasi tersebut. Untuk saat ini Pusvetma bisa memproduksi vaksin, kapasitas kita 1 bulan itu 500.000 dosis yang sedang kita kerjakan terus-menerus secara non-stop, dan kita juga membuka kerjasama atau bekerjasama dengan perusahaan swasta lainnya di mana kapasitas dari perusahaan swasta ini juga kurang lebih 500 sampai 1 juta dosis setiap bulan, sehingga dalam waktu 2 bulan ini Pusvetma dan dengan perusahaan swasta yang mitra tadi sudah menyiapkan kurang lebih 2 juta dosis vaksin. Pemberian vaksin untuk peternakan rakyat yang memiliki 2 hingga 3 ekor sapi dinyatakan dibantu oleh pemerintah. Namun untuk korporasi bisa juga melakukannya secara mandiri. Wida Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.